tanaman ini bergerak. Di dasar daunnya terdapat cincin sel yang disebut pulpinus, berhenti begitu matahari terbenam. Dan kalau terjadi penyerbukan akan menjadi polong atau seed pod. Sing plant ini mempunyai tinggi 370 cm. Sampurasun, hai kawan, jumpa kembali dengan saya di Gaya Tani Garden. Yang saya pegang kali ini adalah dancing plant atau Desmodium gyrans. Dancing plant adalah salah satu tanaman yang bisa menggerakkan daunnya. Memang tumbuhan ini tidak cukup dikenal di masyarakat kita, dan dalam bahasa Indonesianya disebut dengan rumput menari ya. Ingin tahu lebih banyak tentang dancing plant ini? Simak terus videonya. Dancing plant ini mempunyai nama ilmiah Codariocalyx motorius, meskipun sering disebut dengan Desmodium gyrans, yang dikenal sebagai tanaman telegraf, tanaman menari, dancing plant, telegraph plant, atau semaphore plant. Ini adalah semak tropis Asia, salah satu dari sedikit tanaman yang mampu bergerak cepat selain Mimosa pudica atau putri malu dan juga Venus flytrap. Tumbuhan ini dikenal karena bisa bergerak acak layaknya sebuah tarian, meskipun kecepatannya tidak terlalu cepat. Mereka cenderung bergerak dengan kecepatan yang tidak bisa kita lihat, tidak secepat putri malu atau Mimosa pudica ataupun Venus flytrap yang merupakan tanaman favorit saya. Gerakan itu terjadi secara tiba-tiba. Tumbuhan ini telah menggunakan beberapa nama ilmiah sejak penemuannya. Awalnya bernama Desmodium motorium, kemudian Desmodium gyrans, setelah itu Hedysarum gyrans, dan sekarang resminya adalah Codariocalyx motorius, yaitu adalah nama ilmiahnya. Tetapi bukan itu alasannya dia terkenal. Legum Asia ini dikenal dengan manuver gerakan daunnya. Daun majemuknya adalah organ yang sangat aktif. Daun terminal yang lebih besar bergerak ke atas dan ke bawah sepanjang hari. Namun daun lateral yang lebih kecil menunjukkan gerakan ritmis dalam skala menit. Mungkin yang paling terkenal, daun tersebut menunjukkan peningkatan gerakan saat dimainkan musik. Bila Anda cari di internet, Anda akan menemukan banyak video dancing plant ini menari dengan berbagai iringan gaya musik. Meski menghibur, musik bukanlah alasan tanaman ini bergerak, karena tumbuhan ini telah berkembang jauh sebelum musik itu sendiri ditemukan. Sangat logis, bukan? Gerakannya harus berakar pada sesuatu yang sedikit lebih alami. Namun terlepas dari seberapa populer gerakan semacam itu, membuat fungsi dari gerakan dancing plant ini tetap menjadi misteri selama berabad-abad. Sebelum kita membahas teori atau opini, mari kita lihat lebih dekat bagaimana tepatnya tanaman ini bergerak. Di dasar daunnya terdapat cincin sel yang disebut pulpinus. Mereka bertindak seperti balon air.
Dan karena aktivitas khusus telah ditemukan bahwa ketika dirangsang, sel-sel ini dapat dengan cepat memindahkan air masuk dan keluar melalui osmosis. Hal ini menyebabkan sel membengkak atau mengempis, dan dari sinilah gerakan dancing plant itu berasal. Selain itu, beberapa hipotesis paling menarik tentang pergerakan dancing plant ini. Pertama, ada satu hipotesis mengatakan bahwa gerakan leaflet tersebut bersifat defensif. Hipotesis pertama ini menganggap bahwa daunnya bisa meniru kupu-kupu atau gerakan arthropoda bersayap lainnya, dengan tujuan meyakinkan serangga betina yang sedang hamil bahwa tanaman individu ini sudah ditempati. Strategi semacam itu memang ada pada beberapa spesies tumbuhan, meskipun kebanyakan melalui kamuflase fisik daripada gerakan. Hipotesis kedua adalah bahwa gerakan dancing plant juga dapat menarik predator potensial. Dengan menirukan gerakan serangga yang lembut, itu bisa menarik burung untuk datang melihat lebih dekat. Sesampainya di sana, mereka dapat dengan mudah menemukan herbivora lain yang bersembunyi di tanaman. Hipotesis ketiga yang terkait dengan pertahanan adalah bahwa gerakan tersebut dimaksudkan untuk mencegah herbivora sama sekali. Studi pada tanaman lain menunjukkan bahwa beberapa spesies tumbuhan benar-benar dapat mendeteksi getaran serangga yang mengunyah daun, yang memberi sinyal pada tanaman untuk meningkatkan produksi senyawa pertahanan. Mungkin saat merasakan getaran, dancing plant meningkatkan gerakannya untuk mengusir serangga yang lapar. Tentu saja makanan bergerak kurang menarik dibandingkan makanan yang tidak bergerak. Ini juga yang dianggap alasan gerak menutupnya daun yang cepat pada putri malu atau sensitive plant. Serangga yang lapar kesulitan untuk bergantung pada tanaman ketika daunnya tiba-tiba runtuh dari bawahnya. Hipotesis keempat adalah bahwa gerakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan paparan sinar matahari. Telah ditemukan bahwa jauh dari hanya menanggapi musik, daun bergerak sepanjang hari tergantung pada suhu. Saat suhu rendah, pergerakan daun lebih kuat. Mereka akhirnya melambat jika suhu cukup tinggi. Hipotesis ini didukung oleh fakta bahwa pergerakan berhenti begitu matahari terbenam. Saat suhu rendah, pergerakan daun lebih kuat. Mereka akhirnya melambat jika suhu cukup tinggi. Hipotesis ini didukung oleh fakta bahwa pergerakan berhenti begitu matahari terbenam. Dalam arti lain, daun tampaknya menggunakan suhu sebagai alat untuk mendeteksi apakah mereka mendapatkan sinar matahari sebanyak mungkin atau tidak. Terlepas dari semua hipotesis tersebut, bisa jadi yang sebenarnya merupakan campuran dari hipotesis tersebut. Seleksi alam selalu terjadi, dan pastinya pergerakan daun tersebut haruslah menguntungkan dancing plant itu sendiri, baik untuk pertahanan atau hanya untuk memanfaatkan sinar matahari sebanyak mungkin. Dancing plant ini merupakan tumbuhan berbunga dan berumah satu ya. Itu artinya bunganya bisa melakukan penyerbukan sendiri atau self pollination. Dan ini adalah bentuk dari bakal bunganya yang belum mekar sempurna. Seperti ini bentuknya, bentuk khas dari Fabaceae ya, seperti ini. Ini beberapa hari kemudian akan matang. Bunganya itu berwarna putih dan terbentuk secara terminal ya, seperti ini.
Dan inilah bunga yang sudah matang. Tetapi belum berbentuk polong atau biji ya. Ini masih dalam bentuk bunga tetapi yang sudah mekar bunganya. Dan saat mekar inilah akan terjadi penyerbukan. Dan ini yang sudah gagal penyerbukan, bunganya berserakan di bawah, berguguran. Dan kalau terjadi penyerbukan akan menjadi polong atau seed pod seperti ini, polong khas Fabaceae. Ya kawan, kali ini saya akan mencoba mengukur seberapa tinggi tanaman dancing plant yang saya miliki, karena saya rasa ini sudah sangat tinggi sekali, sangat riskan sekali batangnya patah ya, karena batangnya kecil dan tanamannya tinggi. Kita akan mencoba mengukurnya dengan menggunakan alat ukur yang biasa digunakan untuk mengukur pakaian ya. Pengukur pakaian ini mempunyai dua warna yang berbeda. Satu warna itu menunjukkan 10 cm, ada biru dan hitam. Kita ukur dari permukaan media tanam. Ternyata meterannya ini hanya berukuran 1,5 meter. Kita sampai sini saja mengukurnya. Ini 140 cm dari tempat kawat ya. Ingat, dari tempat kawat kita akan mengukurnya kembali ke atas sampai kira-kira sampai batas ujung bambu penopang ini ya, 75 cm sampai ujung bambu ajir penopang. Kemudian dari ujung bambu ajir itu kita ukur lagi sampai ke atasnya lagi, dan ternyata meterannya tidak cukup, 150 lebih, sepertinya 160 cm. Jadi totalnya adalah dancing plant ini mempunyai tinggi 370 cm, 3,7 meter ya. Dancing plant dengan tinggi 3,7 meter ini berusia kurang lebih 2 tahun lebih. Saya menanamnya dari biji. Ya kawan, seperti itulah misteri berabad-abad dari polong-polongan kecil yang mengagumkan ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Gaya Tani Garden, dan nantikan video saya selanjutnya.